warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bupati Blora Haji Arif Rohman SIP MSI melakukan perombakan susunan pejabat di lingkungan Pemkab Blora. Sebanyak 86 aparatur sipil negara dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati untuk menempati jabatan baru berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Pelantikan dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Blora dengan didampingi Wakil Bupati Triyuli Setiawati STMM, Sekda Komang Gede Irawadi SEMSI, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dr. Andes Heru Eko Wiono MSI. Dalam kesempatan ini Bupati Arif kembali menekankan bahwa jabatan itu datang dan pergi silih berganti. Bupati meminta ketika menduduki jabatan baru harus segera melakukan adaptasi dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Ibu semuanya. Tolong langsung menyesuaikan dengan tugas barunya, dengan tentunya sudah ada rincian tugas-tugas yang akan diberikan oleh Kepala UPD masing-masing. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang sudah mengabdi di tempat lama. Ini khususnya Pak Dr. Fathuri. Nah, ini beliau ini sangat luar biasa. Di akhir jabatan beliau berhasil RSU Cepu jadi paripurna. Tapi heran saya malah mundur dari jabatan dirut rumah sakit. Ini kira-kira satu-satunya pejabat yang sudah berhasil paripurna malah minta mundur. Yang ada itu pada antri kita jabatan. Nah ini Pak Fathur malah kepengen saya sudah mengantarkan untuk paripurna Pak Bupati. Setelah ini saya izin mau jadi dokter biasa. Nah ini tepuk tangan untuk Pak Fathur. Ini semoga menjadi contoh untuk kita semua, inspirasi untuk kita semua, bahwa setelah berhasil mensukseskan program, nah ini malah mundur. Saya gadoli sudah, nah ini hasil istiqoroh saya udah nggak bisa ditawar ini. Ini mintanya saya pengen kembali ke Banjar, jadi rumah dokter di Puskesmas Banjar. Kebetulan Banjar itu, tapi kamu halaman saya Pak Fathur ya, tolong rumah puskesmasnya ditata ya. Nah ini beliau malah tidak mau jabatan struktural. Bapak Ibu semuanya, bahwa jabatan itu datang dan pergi. Karena kita ini sama seperti saya dengan Bu Wakil itu juga dapat amanah dari masyarakat. Bapak Ibu semua juga sama. Tentunya kami akan selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya Bapak Ibu semua, termasuk pejabat eselon 2 ini siap-siap ya. Nah ini karena sudah setahun, ini akan kita lihat kinerjanya. Kira-kira layak enggak, kalau nggak layak ya siap-siap untuk diputer ya. Nah, bahwa itu hal yang biasa. Jabatan itu datang dan pergi, kalau memang kinerjanya bagus ya kita promosi. Jadi kalau memang dalam termasuk yang pejabat di bawahnya ini setiap saat saya bisa melakukan evaluasi. Jadi saya dengan Bu Wakil berkomitmen bahwa kita punya mimpi besar sekali. Jadi saya dengan Bu Wakil ini kira-kira kalau mobil itu kecepatannya udah di atas rata-rata. Nanti kalau PD dan di bawahnya ini ada salah satu sekretaris dinas yang saya tanya ke Jakarta keliling, baru satu titik aja, waduh Pak, saya udah capek, ini masih 3-4 titik kok, udah capek. Padahal menurut saya sekretaris ini sekretaris andalan, jalannya orangnya pinter. Nah, tapi begitu, apalagi kepala dinasnya yang sudah izin duluan, melipir istilahnya. Loh, tadi mana Pak kepala dinas? Sudah izin duluan Pak, loh, acaranya belum selesai kok, sudah izin duluan. Gitu. Jadi karena ekspektasi masyarakat Blora itu sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kita program infrastruktur alhamdulillah sudah berjalan. Ini mohon doanya semoga lobby kita untuk nanti agar penambahan infrastruktur maupun dana bagi hasil ini bisa berhasil. Nah, agar apa yang menjadi harapan masyarakat ini bisa kita laksanakan. Jadi sekali lagi mohon untuk kami dibantu Bapak Ibu ya. Panjenengan, saya ini manusia beruntung karena sudah digaji oleh negara. Di sana aja banyak sekali yang ingin jadi PNS. Ketika sudah diamani jadi PNS, tolong Pak Sekda, kita harus punya rambu-rambu soal absensi dan sebagainya kehadiran. Kita kalau memang dikasih jabatan kok males ke kantor, males hadir, ini harus ada punishment. Nah, saya mulai ini harus menerapkan itu di Kadin, tolong ya. Jadi benar-benar nanti harus saya buka aduan masyarakat. Jadi kalau teman-teman kalau tidak sungguh-sungguh melayani masyarakat ya kita akan evaluasi.
Karena nanti kita akan ada pertanggungjawaban nantinya. Ketika itu nanti saya akan ditanya yang pertama, Pak Bupati itu punya anak buah kok begitu kok. Nah ini hisapnya lebih berat saya daripada panjenengan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita tolong saya dibantu, kita niatkan ikhlas, bismillah, bagaimana kita melangkah dari rumah masing-masing, berdoa sesuai agamanya masing-masing, niat ibadah. Insya Allah langkah panjenengan semuanya akan dicatat menjadi amal kebaikan dan insya Allah masuk surga semuanya. Dan ketika kita niat mengabdi, insya Allah nanti akan manfaatnya akan dirasakan oleh anak cucu kita semuanya. Setidaknya 85 pejabat yang dilantik diantaranya pejabat administrator dan jabatan pengawas serta jabatan fungsional. Tim Liputan melaporkan.